Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, beradanya kami di sini akan menjelaskan presentasi dengan judul zakat. Yang pertama, di sini kami beranggotakan yang pertama Hanif Najmi, yang kedua Azza Syafa, yang ketiga saya sendiri Eka Febriani, yang keempat Laude Muhammad, yang kelima yaitu Lantian Firdaus. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa atau etimologi dari kata zakat yang memiliki arti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang, serta beres atau baik. Yaitu yang dimaksud bersih. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti serakah dan kikir. Suci. Yang dimaksud suci yaitu zakat juga mengandung arti kesucian baik dari segi harta maupun jiwa. Berkembang, yaitu zakat diharapkan dapat membuat harta dan jiwa semakin bertambah baik dan berkah. Tumbuh, yaitu zakat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang membuat sesuatu tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah yaitu atau terminologi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu atau sesuai nisab. Zakat itu sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta membantu mereka yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum zakat, yaitu terdapat dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sedangkan yang terdapat dari hadis, yaitu pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya didatangi seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Engkau dirikan sholat wajib, engkau tunaikan zakat yang diwajibkan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Ada dua bagian, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Islam yang mampu menjelang Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa.
yang setara dengan 4 genggaman tangan dari makanan pokok seperti beras, kurma, atau gandum. Yang kedua, zakat mal. Zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab atau batas minimal kepemilikan dan haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun. Zakat zakat ini mencakup berbagai jenis aset seperti emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil tambang, dan penghasilan dari profesi tertentu. Fungsi utama zakat mal adalah untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan ketamakan. Tujuan zakat fitrah yaitu mensucikan diri setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan untuk berbagai kebahagiaan dengan individu yang kurang mampu saat merayakan hari raya. Waktu pembayaran zakat fitrah itu mulai awal bulan Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter bahan makan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Bentuk zakat fitrah bisa dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, atau bisa juga diuangkan dengan nilai yang setara dengan harga bahan makanan pokok. Penerima zakat fitrah diperuntukkan bagi golongan fakir miskin dan golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Syarat zakat fitrah yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan mampu. Zakat fitrah dan zakat mal itu berbeda karena zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap tahun menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang mencapai nisab dan haul. Adapun jenis harta yang wajib dizakatkan. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta seperti uang tunai, emas, perak, dan logam mulia lainnya, surat berharga atau reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain, perniagaan atau usaha, hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan perindustrian, pendapatan dan jasa atau zakat profesi. Selanjutnya, zakat mal, kepemilikannya, harta harus menjadi milik penuh dan sah secara syariat. Nisabnya, harta harus mencapai batas minimal atau nisab yang telah ditentukan. Haulnya, harta harus dimiliki selama 1 tahun hijrah atau haul. Halalnya, harta harus diperoleh dan digunakan secara halal. Bebas dari hutang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari hutang. Waktu pembayaran zakat mal dapat dibayarkan kapan saja setelah harta mencapai nisab dan haul. Di sini saya akan menjelaskan muzaki. Muzaki adalah individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Seseorang atau badan usaha menjadi muzaki apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara tradisional dalam fikih klasik. Muzaki adalah seorang muslim yang merdeka, sudah balik, berakal sehat,
dan memiliki harta yang mencapai nisab serta haul. Muzaki dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu muzaki perorangan. Individu muslim yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu merdeka, balik, berakal sehat, dan memiliki harta yang mencapai nisab serta haul. Dan yang kedua, muzaki badan usaha. Badan usaha yang dimiliki oleh muslim, baik yang berbadan hukum maupun tidak, seperti firma atau perseroan terbatas. Ya, di sini saya akan menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 diatur untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali atau sangat sedikit, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka termaksud golongan yang paling berhak mendapatkan zakat karena kondisi ekonominya yang sangat lemah. Contoh, orang tua jompo yang tidak memiliki penghasilan dan tidak ada keluarga yang menanggungnya, atau seorang penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki sumber pendapatan. Dan yang kedua, orang-orang miskin atau al-masakin. Orang-orang miskin atau al-masakin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Mereka sedikit lebih baik dibandingkan fakir tetapi masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Contoh, seorang buruh harian dengan penghasilan tidak tetap yang hanya cukup untuk makan seadanya, atau seorang janda dengan anak-anak yang masih kecil tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan yang ketiga yaitu pengelola zakat atau amil. Amil adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, mendistribusikan, hingga mengelola administrasi zakat. Mereka berhak menerima zakat sebagai bentuk upah atas pekerjaan mereka dalam mengelola zakat. Contoh, Badan Amil Zakat, Basnas, yang bertugas menyalurkan zakat di Indonesia, atau relawan dan petugas zakat yang bekerja dalam organisasi yang mengelola zakat secara profesional. Dan yang keempat yaitu mu'alaf atau al-mu'allafat qulubuhum. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keimanannya atau membutuhkan bentuk untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang muslim. Zakat diberikan untuk membentuk mereka agar lebih mantap dalam keyakinannya. Contoh, seseorang yang baru masuk Islam dan ditinggalkan oleh keluarganya sehingga membutuhkan
dukungan ekonomi dan sosial, atau seorang mantan non-muslim yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam tetapi mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang kelima, yaitu orang-orang yang memiliki utang atau al-gharimin. Al-gharimin adalah orang-orang yang memiliki utang besar dan tidak mampu melunasinya. Tetapi utang tersebut digunakan untuk keperluan yang halal, bukan untuk maksiat. Contoh, seorang kepala keluarga yang berutang karena biaya pengobatan keluarganya yang sakit parah, atau seorang pedagang kecil yang terlilit utang akibat kebangkrutan yang bukan disebabkan oleh kecurangan atau perbuatan haram. Dan yang keenam, Ibnu Sabil atau musafir. Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Padahal di tempat asalnya ia termasuk orang yang mampu. Mereka berhak menerima zakat agar bisa kembali ke tempat asalnya atau menyelesaikan perjalanannya. Contoh, seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu di luar negeri tetapi mengalami kesulitan keuangan akibat situasi darurat, atau seorang pekerja yang tertipu oleh agen perjalanan dan kehabisan uang di negeri orang sehingga tidak bisa pulang ke rumahnya. Dan yang ketujuh yaitu rakib, rikob, atau hamba sahaya. Rikob berarti budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan pada zaman dahulu. Perbudakan masih ada dan zakat digunakan untuk membantu mereka agar bisa merdeka. Saat ini, meskipun perbudakan sudah tidak ada, konsep ini bisa diterapkan pada orang-orang yang terjebak dalam kondisi serupa, seperti pekerja yang dieksploitasi atau korban perdagangan manusia. Contoh modern, pekerja migran yang mengalami eksploitasi berat dan tidak bisa membebaskan dirinya dari kondisi kerja yang tidak manusiawi, atau korban perdagangan manusia yang membutuhkan bantuan untuk kembali ke kehidupan normal. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu fisabilillah. Fisabilillah berarti di jalan Allah. Ini mencakup segala bentuk perjuangan yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam dan kemaslahatan umat. Dulu, kategori ini terutama diberikan kepada para pejuang yang berperang untuk mempertahankan Islam. Namun dalam konteks modern bisa diperluas untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan bantuan sosial bagi umat Islam. Contoh, bantuan bagi santri atau mahasiswa yang belajar di sekolah Islam tetapi mengalami kesulitan ekonomi, atau bantuan kepada lembaga yang menyebarkan dakwah Islam atau membangun fasilitas keagamaan seperti masjid, madrasah, dan pesantren. Mekanisme perhitungan zakat. 1. Zakat emas dan perak. Nisab emas adalah 85 gram emas dan nisab perak adalah 595 gram perak.
Jika seseorang memiliki emas atau perak yang telah mencapai atau melebihi nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun haul, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total jumlah emas atau perak yang dimiliki. Contoh perhitungan, jika seseorang memiliki 100 gram emas, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% sama dengan 100 gram sama dengan 25 gram emas. Jika ingin membayar dalam berbentuk uang, maka jumlah emas yang wajib dizakati dikalikan dengan harga emas saat itu. 2. Zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas dalam berbentuk modal atau keuntungan bersih setelah dikurangi utang dan kebutuhan pokok. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai aset usaha yang dizakati. Contoh perhitungan, jika seseorang memiliki usaha dengan modal yang telah berjalan selama 1 tahun dan total asetnya setelah dikurangi utang adalah 100 juta, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5%. Kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Yang ketiga yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Adapun nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras. Kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dalam kurung 1/20 kurung jika pertanian diairi dengan biaya sendiri, seperti menggunakan pompa air atau sistem irigasi. Kemudian 10% atau 1/10 jika pertanian diairi secara alami, seperti melalui air hujan atau sungai tanpa biaya tambahan. Maksud dari sini 5% 1/20 jika pertanian dengan biaya sendiri, yaitu jika petani menggunakan sumber daya sendiri atau mengairi sawah, misalnya menggunakan pompa air atau sistem irigasi buatan yang membutuhkan biaya tambahan seperti listrik, bahan bakar, atau infrastruktur irigasi, maka hanya dikenakan 5% dari luas lahan yang akan diperhitungkan dalam suatu kebijakan atau insentif. Dalam rasio ini berarti 1/20, maksudnya itu 1 dari setiap 20 hektar lahan yang diairi dengan cara ini diperhitungkan. 10% atau 1/10 jika pertanian diairi secara alami. Maksud dari sini yaitu jika pertanian mendapatkan air secara alami tanpa biaya tambahan, seperti dari air hujan atau sungai yang mengalir secara gratis, maka 10% dari luas lahan yang diperhitungkan dalam kebijakan tersebut. Dalam rasio ini berarti 1 dari 10 hektar lahan yang diairi dengan cara ini diperhitungkan. Contoh perhitungan, jika seorang petani menghasilkan 1.000 kg beras dalam suatu musim panen dan menggunakan sistem irigasi buatan, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 5%. Perhitungannya 5% kali 1.000 gram, 1.000 kg sama dengan 50 kg beras yang harus dibayarkan. Kemudian yang keempat, zakat peternakan. Zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil ternak. Jenis hewan ternak yang dikenakan zakat yaitu ada unta, sapi atau kerbau, kuda, dan kambing. Kriteria pengenaan zakat yaitu yang pertama, hewan ternak yang digembalakan di tempat pengembalaan umum wajib dikenakan zakat peternakan. Hewan ternak yang dipelihara di kandang dikenakan zakat perniagaan. Waktu pembayaran zakat yaitu 1 tahun sekali mencapai nisab. Dasar hukum ini berasal dari Permenak tahun 2014 dan perubahannya di tahun 2015. Contoh perhitungan. Untuk peternak unta, jika peternak unta mempunyai 5 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 1 tahun. Dan setiap 25 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina umur 1 tahun. Yang kedua, peternak sapi atau lembu. Jika peternak mempunyai 30 ekor sapi atau lembu,
maka zakat yang dikeluarkan ya adalah 1 ekor anak sapi betina. Yang ketiga, peternak kuda. Jika peternak kuda mempunyai 30 ekor kuda, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak kuda betina. Yang keempat, peternak kambing. Kambing mempunyai 40 ekor, maka zakat yang dikeluarkan Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan yang ada pertanyaan mohon ditulis di kolom komentar. Mungkin akan kami akhiri presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.